Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga sepeninggal Umar bin Khattab yang berkuasa pada tahun 644 sampai 656 Masehi. Dia juga termasuk Khulafaur Rasyidin dengan masa kekuasaan terlama. Utsman dikenal sebagai orang yang sangat dermawan, seperti cerita ketika Utsman membeli sumur milik orang Yahudi untuk kepentingan umat. Selain dermawan, Utsman juga dikenal dengan kecerdasannya. Banyak kata-kata mutiara Utsman bin Affan yang menyangkut nilai keislaman, sahabat, cinta, dan juga nilai kehidupan lainnya. Dan berikut ini adalah beberapa kata-kata bijak dari Utsman bin Affan, diambil dari berbagai sumber. Segala sesuatu akan binasa, dan binasanya ilmu adalah lupa pada ilmu itu. Siapa yang meninggalkan dunia, niscaya Allah mencintainya. Siapa yang meninggalkan dosa-dosa, niscaya para malaikat mencintainya. Dan siapa yang memutus keinginan dari apa yang dimiliki muslim lainnya, niscaya kaum muslim mencintainya. Dunia itu hijau memikat manusia, banyak manusia suka padanya. Janganlah kalian menyandarkan diri pada dunia dan jangan percaya padanya, karena dunia itu tak dapat dipercaya. Ketahuilah, dunia itu tak meninggalkan siapapun, kecuali orang yang meninggalkannya. Risau terhadap dunia adalah kegelapan bagi hati, sedangkan risau terhadap akhirat adalah cahaya bagi hati. Seandainya hati kita suci, kita tidak akan pernah kenyang atau tak ada bosan-bosannya membaca ayat-ayat Tuhan kita. Dan sungguh, aku tidak suka didatangi satu hari pun, di mana aku tidak melihat mushaf Al-Quran. Derajat keimanan yang paling tinggi adalah bahwa kamu selalu merasa berada di hadapan Allah. Buatlah tujuan untuk hidup, kemudian gunakan segenap kekuatan untuk mencapainya, kamu pasti berhasil. Ketika kaum muslimin tercerai-berai, keimanan mereka akan terkoyakkan dan akan kehilangan kekuatan persatuan dan kesatuan di antara mereka. Salat itu amal terbaik bagi manusia. Jika ia melaksanakannya dengan baik, maka ikutilah mereka. Andai kata ia melaksanakannya dengan buruk, maka jauhilah keburukan itu. Tiga hal yang aku sukai di dunia ini, yaitu memberi makan kepada orang yang lapar, memberi pakaian kepada orang yang bertelanjang, dan membaca Al-Quran. Di antara pendosa yang paling buruk, adalah dia yang meluangkan waktunya untuk membahas kesalahan orang lain. Ketika lidah seseorang menjadi tenang dan ramah, maka hatinya menjadi saleh dan bersih. Wahai hamba-hamba Allah, berhati-hatilah kalian, bantulah pemimpin kalian, nasihatilah mereka dan janganlah kalian menganiaya mereka. Aku tidak menganggapmu berhasil dalam suatu pencapaian tertentu, hingga Allah mengujimu dengan cobaan terakhirnya. Allah mencintai orang yang mau meninggalkan dunia, malaikat mencintai orang yang mau meninggalkan dosanya, dan umat Islam mencintai orang yang tidak tamak. Hindarilah minuman keras, karena itu kunci dari kejahatan. Pengetahuan lebih baik daripada kekayaan, pengetahuan akan melindungimu, sedangkan kekayaan harus kamu lindungi. Tidak seorang pun yang menyembunyikan suatu rahasia di dalam hatinya, kecuali Allah akan menampakkan pada raut wajahnya, atau melalui perkataan yang terlontar dari lidahnya.
Ambillah hikmah dan pelajaran dari kisah orang-orang terdahulu. Diamnya orang yang diam, lebih bahaya dari perlakuan serangan orang lain. Tergelincirnya lidah itu, lebih berbahaya daripada tergelincirnya kaki. Berbisnislah atau berniagalah dengan Allah, niscaya kalian akan mendapatkan untung. Alam kubur merupakan pintu masuk akhirat sekaligus pintu keluar dunia. Nikmat dan siksa di sana tidak lebih dahsyat dibanding di akhirat. Kalian lebih butuh pada pemimpin yang aktif ketimbang pemimpin yang sering mengumbar kata-kata. Andai hati kalian bersih, maka kalian tidak akan pernah merasa kenyang atau bosan dari membaca Al-Quran. Hendaknya kita menjaga batasan-batasan, menepati janji, rela dengan yang ada, dan bersabar atas yang hilang dari kita. Cukuplah bagimu, bahwa orang yang iri terhadapmu merasa tertekan pada saat senangmu. Tidak ada yang mampu mengurusi persoalan umat Islam, kecuali orang yang memiliki integritas hikmah, matang, dan berpengalaman. Manisnya ibadah diperoleh dalam 4 perkara. Pertama, dalam menunaikan kewajiban-kewajiban dari Allah. Kedua, dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Ketiga, dalam memerintahkan kebaikan atau amar ma'ruf karena mencari pahala Allah. Keempat, dalam mencegah kemungkaran atau nahi munkar karena menamengi diri dan masyarakat dari kemarahan Allah. Terbunuh sebelum terjadi pertumpahan darah lebih aku sukai daripada setelah ada pertumpahan darah. Sambutlah ajal kalian dengan amal baik yang kalian mampu. Sesungguhnya, Allah menciptakan makhluk dengan hak atau benar, maka janganlah berbicara kecuali atas kebenaran. Janganlah kalian lalai terhadap Allah, karena Allah tidak pernah lalai terhadap kalian. Ingatlah, orang yang selalu bersama Allah, tidak mungkin merasakan takut. Sebaliknya, orang yang meninggalkan Allah, kepada siapa dia akan berharap?